harus diakuin nih, masalah kerukunan umat beragama sempat jadi masalah besar dan laten di Jakarta. Kita lihat aja, waktu terjadi Pilkada 2017. Waktu itu terjadi pertarungan sengit antara Ahok dan Anies Baswedan. Kalau lo masih pada inget nih, waktu itu sampai terjadi demo berjilid-jilid 212 dan sebagainya buat menjarain Ahok. Dan Gubernur Ahok akhirnya benar-benar masuk penjara. Menurut gua boleh dikata ini masa-masa paling horor lah yang berkaitan sama kerukunan dan keberagaman di Jakarta. Kota ini terasa benar-benar mau pecah dan suram banget. Tapi untungnya seiring waktu berjalan, ketegangan ini tuh mulai hilang. Dan untungnya lagi, sekarang kita punya Gubernur Jakarta, Pramono Anung yang benar-benar sosok pemersatu bangsa sejati. Ketegangan di antara kelompok pendukung Ahok dan pendukung Anies akhirnya bisa diberesin dan balik bersatu lagi. Dan Mas Pram tampil sebagai sosok pemimpin buat semua. Bukan cuma buat pendukungnya aja atau pemilihnya aja. Kerukunan antar umat agama mulai harmonis lagi. Mulai tertata lagi lah. Dan ini dilakuin Mas Pram pakai cara-cara sipil yang soft spoken lah. Bukan dengan cara-cara militer yang suka maksain aturan. Cara Mas Pram itu lewat ngedengerin, ngehormatin, sama mengayomi semua pihak. Semua kelompok dikasih ruang dan suara untuk didengar. Mereka jadinya ngerasa dihormatin sama dihargain. Ini pastinya beda banget sama cara-cara otoriter yang suka maksain segala sesuatu. Termasuk pemersatuan lewat ancaman, intimidasi, paksaan, dan juga kekerasan. Makanya, gue bilang warga Jakarta kudu bersyukur. Kita sekarang dipimpin sama Mas Pram, gubernur yang dipilih secara langsung sama rakyat Jakarta lewat pilkada langsung di tahun 2024 kemarin. Harmoni kerukunan umat beragama tuh udah kerasa banget. Perayaan Natal berlangsung meriah dan gak ada lagi tuh ketegangan. Gue yakin nanti bulan puasa dan Idul Fitri bakal meriah dan damai. Begitu juga perayaan hari besar agama-agama lain, termasuk juga nanti perayaan Imlek. Sekarang Jakarta udah balik ke jati dirinya sebagai kota yang plural, yang beragam, yang masing-masing warganya bisa ekspresiin keberagamannya secara aman dan bebas dari intimidasi serta tekanan. Pokoknya feel free stay lah di Jakarta. Jujur aja, menurut gua nggak banyak pemimpin sekarang yang bisa ngerangkul semua, bisa ngebangun harmoni sebaik Gubernur Jakarta yang sekarang, Gubernur Pramono Anung. Kalau menurut kalian gimana coba? Oke, kali ini gue bakal gali lagi lah soal kerukunan umat beragama di era kepemimpinannya Mas Pram. Let's vibe this story. Di kalangan partainya, PDI Perjuangan, Mas Pram punya julukan sebagai si kerongkongan emas. Ini sebuah pujian buat ngegambarin kalau Mas Pram ini sangat pinter berdiplomasi dan omongannya tuh nggak pernah nyakitin pihak lain. Mas Pram ini pinter banget kalau udah ngerayu dan bernegosiasi. Makanya sama Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, Mas Pram sering banget diutus buat ngewakilin dia untuk ngobrol dan bernegosiasi sama lawan politiknya. Lo tahu nggak sih, waktu PDI Perjuangan selama 10 tahun nih jadi partai oposisi atau ada di luar pemerintahan Presiden SBY, antara tahun 2004 sampai 2014, ternyata Mas Pram loh yang sering diutus sama Ibu Mega buat bicara ke Pak SBY di belakang layar. Dan kemenangan Mas Pram yang spektakuler di Pilkada Jakarta tahun 2024 nggak lepas dari kemampuan dia buat ngebangun silaturahmi yang kuat. Bayangin aja, mungkin dari tingkat keterpilihan yang 0% nih, dalam 3 bulan aja Mas Pram sanggup ngebangun kekuatan besar dan akhirnya menang 1 putaran. Walaupun ya agak ketolong juga sama popularitasnya calon wakil gubernur kita, Bang Dul, di kalangan masyarakat luas. Kemampuan Mas Pram buat ngejalin hubungan baik sama siapa aja ini sekarang jadi berkah buat kita semua. Buat warga Jakarta. Berkat kemampuan Mas Pram mempersatukan kita semua nih, Jakarta jadi damai dan asik lagi kan. Tapi ada hal yang gua sayangin nih.
Dalam catatan gue juga ngeliat kalau sepertinya tingkat tawuran di Jakarta mulai bertambah lagi nih. Tapi gue rasa sih, ini akibat kondisi ekonomi yang memang makin berat dan tingkat pengangguran yang mulai bertambah. Kalau ekonomi makin susah, biasanya tingkat kerawanan emang bertambah nggak sih? Tapi di luar masalah itu, menurut gue, Mas Pram sangat sukses balikin persatuan warga Jakarta. Di medsos, kita juga nggak lagi kan tuh dengar-dengar kubu-kubu yang saling serang dan saling bela seputar pembangunan di Jakarta dan kinerja Pemprov Jakarta. Menurut gue sih, salah satu yang paling kelihatan dari kepemimpinannya Mas Pram, ya itu tadi, soal kerukunan antar umat beragama. Seperti yang udah gue bahas sebelumnya. Di bulan Desember, gue ngecatat 3 kejadian penting terkait masalah ini. Yang pertama, Mas Pram datang ngehadirin peringatan ulang tahun demo 212 di Monas. Waktu itu Mas Pram bahkan satu panggung sama Habib Rizik, orang yang dulu sangat vokal dan getol buat menjarain Ahok. Setelah itu yang kedua nih, Mas Pram ngehadirin peresmian gereja HKBP Pondok Kelapa yang proses perizinannya sempat tertahan selama 35 tahun dan baru bisa diberesin di era kepemimpinannya Mas Pram dan Bang Dul ini. Dan yang ketiga nih, yang terakhir, Mas Pram ngadain dan ngehadirin acara nyanyi bersama Christmas Carol yang tahun ini berlangsung sangat meriah, ngelibatin ribuan penyanyi paduan suara di berbagai tempat terbuka di Jakarta. Selain itu, Bundaran HI dan Jalan Sudirman Tamrin juga dihias beragam hiasan yang bikin suasana perayaan Natal jadi makin meriah dan instagramable lah. Soal kerukunan umat beragama ini, Mas Pram sering nekenin kalau kerukunan dan keragaman umat beragama adalah kekuatan Jakarta. Dan makanya ini harus dijaga bersama. Mas Pram juga nggak sering ngingetin kita soal Jakarta sebagai kota yang inklusif. Jakarta adalah rumah bersama yang aman dan nyaman buat semua suku, agama, dan budaya. Selain itu, Mas Pram juga ngedorong toleransi yang aktif. Dia ngedorong sikap saling menerima, menghormati, dan tolong-menolong antar umat beragama. Dan terakhir, yang terpenting, Mas Pram ngejamin kalau pemerintah hadir di tengah masyarakat buat ngasih dukungan moral dan menjamin kebebasan beribadah. Seperti yang udah gue sebut di awal tadi, Mas Pram ngelakuin semua ini. Dia ngejaga kerukunan antar umat beragama ini lewat pendekatan yang persuasif, lewat cara dia ngehargain semua umat beragama. Dia tuh ngedorong persatuan bukan lewat paksaan sama retorika aja. Dalam istilah gua, dia makai cara-cara sipil dan bukan cara-cara otoriter dalam maksain persatuan. Dia nggak pakai cara nakut-nakutin seperti yang biasa dipakai pemimpin politik lainnya lah. Kalau Jakarta benar-benar mau jadi kota global yang plural dan multikultur, kemampuan toleransi warga emang jadi prasyarat yang utama. Dan yang jadi catatan, sekarang ini Jakarta sebetulnya udah bukan lagi cuma kota yang cuma tempat ngumpul-ngumpul orang dari segala penjuru Nusantara aja. Bukan cuma orang-orang dari Sabang sampai Merauke aja. Sebagai kota global, sekarang ini nih, Jakarta sebetulnya udah jadi tempat ngumpul dan hidup manusia dari berbagai negara dan bangsa. Ada orang Korea, ada orang Jepang, orang Cina, orang Arab, orang Eropa, Amerika Latin, sampai ada dari benua Afrika. Keberagaman di Jakarta udah semakin luas bro, udah bersifat multinasional lah. Nah makanya nih, semakin kesini tuh semakin ke depan, toleransi dan kerukunan bakal semakin jadi kata kunci buat Jakarta. Dan juga punya pemimpin yang bisa ngejaga toleransi dan kerukunan jadi prasyarat penting nih buat kota yang multikultur ini. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari gua. Gimana pendapat lo? Coba tulis di kolom komentar. Dari Urban Vibe, gue Iwan Chan. Bye!